Thank you buat waktunya. Makasih banyak Pak Roy. Nah, kita lanjut lagi Pak Roy. Mungkin ini menjadi 2 pertanyaan terakhir yang kita ambil dari kolom chat. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana ketika kita ingin meng-ads-kan sebuah services begitu. Jadi tidak ada produk nyatanya secara fisik, tetapi yang ingin kita iklankan adalah jasa begitu. Jadi kita produknya adalah jasa. Dan juga pertanyaan yang selanjutnya adalah bagaimana sebenarnya tips and triknya Pak terkait dengan cara kita untuk memantapkan diri nih untuk masuk ke dalam marketing online. Mungkin itu adalah 2 pertanyaan terakhir Pak untuk sesi kali ini. Silakan Pak Roy bisa dijawab. Oke, yang pertama adalah ads ya di bidang jasa. Ya, teman-teman jualan jasa ya. Saya juga ada bisnis konsultan, berarti sama ya. Jadi kita sama-sama praktek. Jasa itu berarti apa? Kita jualnya B2C atau B2B? Kalau jasanya teman-teman juga harus tahu, teman-teman jasa itu macam-macam. Saya punya bisnis juga, saya punya salon juga teman-teman ya, Nil ya, yang jalani pasangan saya ya, saya di bidang digital marketingnya ya, gimana caranya datengin traffic. Coba teman-teman bayangin ya, saya punya studio Nil di mall ya, tapi omsetnya bagus terus teman-teman, tiap hari itu berjuta-juta teman-teman. Ya. Studio ini loh, salon loh teman-teman, salon itu kan anggapannya orang ke salon itu kan takut ya. Tapi bisa omset segitu. Dan bisa di mall loh teman-teman. Di mall kan terbatas ya, apalagi ada PPKM dan lain sebagainya. Tapi omsetnya bagus. Nah, itu jasa, itu B2C. Kalau B2C, kita ngomongin di mana? Kalau B2C ya kita ngomongin di Instagram, ya kan? B2C kita ngomongin ads-nya di mana? Kita endorse. Nah, kalau B2B yang jasa, ya berarti kita ngomongin di Google Ads, teman-teman. Ya. Kita ngomongin gimana caranya kita dominasi Google untuk kata kunci kita. Jadi itu untuk di bidang jasa, teman-teman. Jadi sesuai ya. Saya nggak tahu bisnisnya teman-teman, ya. Bisnisnya teman yang tanya tentang ads jasa, saya nggak tahu ini B2C atau B2B. Tapi kalau B2B, ya di Google. Ya. Kalau B2C, di mana kita ngomongin di Instagram, kita ngomongin di Facebook, ya kan? Kita ngomongin di mana? Endorse call ya. Tadi barusan kita bahas ya, endorse call. Itu menjawab pertanyaan pertama tentang jasa ya, tentang ads ya. Lalu menjawab pertanyaan yang kedua ya, memantapkan diri ya, memantapkan diri. Nah, gimana caranya kita memantapkan diri untuk belajar digital marketing? Nah, ini teman-teman. Yang pertama, tadi saya juga sampaikan ya. Teman-teman siapin yang namanya digital marketing book, teman-teman ya. 1 buku kosong. Saya sering juga sharing di seminar-seminar saya, ya di webinar-webinar. Kalau teman-teman mau belajar dengan serius tentang digital marketing, tentang bisnis online, teman-teman siapin buku 01 khusus untuk belajar tentang digital marketing. Itu langkah simpel yang sangat powerful, teman-teman. Kenapa? Ketika teman-teman belajar sesuatu, jadi teman-teman catat di situ. Misalnya halaman 1, ya kan, sampai halaman 20, itu bahasnya tentang Google Ads. Kalau teman-teman belajar tentang Google Ads ya, tulisnya di situ. Halaman 20 sampai halaman 50 tentang Instagram Ads. Kalau teman-teman belajar tentang Instagram Ads, tulisnya di situ, teman-teman. Nah, kalau itu memudahkan teman-teman untuk apa? Ketika teman-teman mau melakukan yang namanya, oh saya mau melakukan kampanye iklan Instagram, berarti saya tinggal buka catatan saya lihat-lihat lagi di bagian Instagram Ads, teman-teman. Itu saya perhatikan dan berhasil. Ya. Saya mau mentoring beberapa orang juga, saya sharing tentang ilmu ini, ketika mereka perhatikan juga mereka berhasil, teman-teman. Jadi ini adalah praktek yang sangat powerful. Siapin buku teman-teman supaya teman-teman bisa mencatat. Ya. Mencatat itu artinya kita repetition. Repetition, the mother of skill. Semakin sering kita repetisi, semakin sering kita akan jadi yang namanya skill. Skill ketika dilatih terus jadi yang namanya duit. Nah, duit itu yang membuat saldo kita di rekening tambah banyak, teman-teman. Itu menjawab teman-teman yang menanyakan tentang cara memantapkan diri untuk belajar digital marketing. Itu. Saya kembalikan lagi ke Mbak Salsabila.